Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi ya bersama Miss dalam proses pembelajaran melalui daring. Semoga kita semua masih tetap sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Silahkan persiapkan buku pena 5C-nya, halaman 13 sampai halaman 18. Dan buku pendamping IPS-nya tema 6, materi subtema pertama. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita masuk pada tema 6 subtema pertama dengan materi yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Yang kedua, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Ayo, silahkan diperhatikan ya. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Setiap hari, manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Masih ingatkah kamu mengenai interaksi? Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling memengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Contoh lingkungan alam memengaruhi aktivitas manusia adalah lingkungan yang subur dan curah hujan tinggi, memengaruhi aktivitas masyarakat untuk bercocok tanam. Contoh aktivitas manusia yang memengaruhi lingkungan alam adalah mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi daerah permukiman. Pengaruh interaksi dengan lingkungan tercermin dari keragaman cara hidup dan aktivitas masyarakat. Interaksi manusia dengan lingkungan setiap daerah berbeda-beda. Indonesia merupakan negara kepulauan yang hampir 2/3 bagian dari wilayahnya berupa perairan. Sebagai negara kepulauan, sarana transportasi menjadi kebutuhan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia. Misalnya, penduduk di Pulau Kalimantan memanfaatkan arus sungai sebagai sarana transportasi. Mereka menggunakan perahu untuk beraktivitas dan bepergian. Kebiasaan penduduk di Pulau Kalimantan tersebut menunjukkan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi tersebut merupakan bentuk penyesuaian diri yang dilakukan manusia. Manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup. Manusia biasanya memanfaatkan sumber daya alam di sekitar sebagai mata pencaharian. Beberapa contoh interaksi antara manusia dan lingkungan alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat di pesisir mengambil hasil laut seperti ikan dan rumput laut. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan ikan dan garam. Interaksi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan memenuhi kebutuhan hasil laut masyarakat di wilayah lain. Yang kedua, masyarakat menambang minyak bumi dan gas alam dari dalam perut bumi. Interaksi tersebut menghasilkan bahan bakar kendaraan. Masyarakat menggunakan bahan bakar seperti bensin, solar, batu bara, dan lainnya untuk bahan bakar alat transportasi. Maka perpindahan barang semakin mudah dan cepat dengan adanya kendaraan bermotor. Ketiga, masyarakat di perbukitan dan dataran rendah memanfaatkan lahan sekitar untuk bercocok tanam. Interaksi tersebut memudahkan masyarakat memperoleh sayuran dan buah-buahan. Kebutuhan pangan masyarakat pun terpenuhi sehingga kesejahteraan dapat tercapai.
Yang keempat, manusia melakukan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara di dataran rendah. Manusia juga mengubah lahan menjadi permukiman atau kawasan industri. Interaksi manusia dengan alam tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pembangunan. Pembangunan tersebut dilakukan untuk memudahkan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, itulah beberapa contoh interaksi antara manusia dan lingkungan alam. Interaksi manusia yang memanfaatkan alam harus memerhatikan kelestarian lingkungan. Interaksi yang tidak ramah lingkungan dapat berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Misalnya, menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Manusia dapat mencegah bencana tersebut dengan melakukan upaya seperti penanaman kembali hutan yang gundul, penghijauan lingkungan, membuat terasering di tanah miring, dan melakukan sistem tebang pilih. Jadi itulah mengapa manusia harus memanfaatkan alam dengan memerhatikan kelestarian lingkungannya agar tidak terjadi dampak yang buruk, yaitu terjadi bencana alam. Selanjutnya, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Interaksi manusia dengan lingkungannya, misalnya aktivitas manusia sebagai petani, peternak, penambang, atau nelayan. Sekarang, kita akan membahas mengenai pengaruh dari interaksi manusia tersebut terhadap lingkungan. Dari aktivitas-aktivitas tersebut, tentu ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Perhatikan interaksi manusia dengan lingkungan dalam perkebunan kelapa sawit di samping. Ini adalah gambar interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan minyak goreng. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif. 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. 2. Meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Ketiga, berkurangnya sumber daya air. Jadi, inilah ya contoh dampak interaksi manusia dengan lingkungan. Ya, contohnya itu dengan perkebunan kelapa sawit. Jadi setiap interaksi itu memiliki dampak yang baik maupun yang kurang baik. Nah, sampai di sini pelajaran IPS pada hari ini. Silahkan baca kembali bukunya di rumah ya, supaya kamu semakin paham. Demikianlah materi pada hari ini. Tetap semangat untuk kita semua. Salam sehat.